Di mana tertulis? Markus 1 nomor 14. Nah, bagaimana dengan Filipus setelah itu? Berhentikah dia? Enggak. Ternyata di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 35, Filipus memberitakan Injil Yesus. Sementara yang sampai di hari ini adalah Injil Lukas, Injil Markus, Injil Matius, Injil Yohanes. Lah, mana Injil Yesus? Yang memberitakan Injil Yesus siapa? Filipus. Oh, ternyata dijadikan itu sebagai Injil apokripa, Injil yang disembunyikan, Injil yang didiamkan, nggak dipakai. Siapa yang memiliki kemudian otoritas untuk ini dipakai, ini tidak? Bapak-bapak gereja, bukan Yesus. Kesalahannya itu di situ. Kenapa bapak-bapak gereja punya otoritas untuk membedakan ini yang apokripa, ini di kanon, ini yang tidak? Apa haknya gereja untuk mengatakan itu? Bukankah Yesus ini utusan Tuhan untuk penginjilan kepada Bani Israel? Lalu hubungannya dengan pendeta apa? Hubungannya dengan pendeta, karena itu bertentangan dengan ajaran nenek moyang mereka Romawi kuno, maka pengajaran tentang Yesus menikah itu jangan dipakai, tidak dipakai. Oke, Bang Suma, lanjut pertanyaannya ya. Ya. Seperti yang Bang Suma tadi katakan bahwa seperti pertanyaan saya tadi saya sampaikan bahwa apakah Bang Suma secara pribadi membedakan antara Isa Al-Masih dan Yesus itu sendiri? Bang Suma mengatakan bahwa beda karena kami baru mau belajar tentang Injil atau belajar tentang kekristenan itu setelah terjadi banyak pemurtadan ya. Itu kan pernyataan Bang Suma tadi ya di awal. Nah, sedangkan yang saya lihat dalam surat Maryam sendiri Bang Suma, bisa diluruskan kalau salah. Surat Maryam ayat 30, di sana dikatakan, saya baca saja langsung tafsirannya karena saya tidak tahu Arabnya. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Nah, dalam pemahaman Bang Suma sendiri, Injil itu apa Bang Suma? Injil itu ketetapan yang Tuhan berikan. Hikmat. Penjelasan penjelasan Nabi Isa alaihi salam tentang isi kitab Taurat, itulah Injil. Jadi kalau tunggu dulu, penjelasan Nabi Isa, uraian Nabi Isa tentang Taurat, tentang hukum-hukum yang datang kepada Bani Israel, itulah Injil. Oke, jadi intinya bahwa di surat Maryam itu dalam pemahaman saudara-saudara Muslim, Injil itu adalah penegasan kembali, diuraikan kembali tentang apa yang tertulis dalam Taurat yang sudah dibawa oleh Musa dan ditegaskan oleh Nabi Isa Al-Masih, begitu? Iya, benar. Oke, terus lanjut pada ayat yang ke-33 surat Maryam, dikatakan, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Ini tafsirannya dari surat Maryam ayat 33. Sedangkan dalam teologi, saudara-saudara Muslim, dia melihat bahwa Nabi Isa Al-Masih itu tidak wafat, tetapi yang wafat adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa Al-Masih, tetapi dia langsung terangkat ke sorga karena pada saat itu banyak orang yang menentang, mau membunuh Nabi Isa Al-Masih, sehingga Allah mengangkat Nabi Isa Al-Masih ke sorga. Sedangkan dalam tafsiran ayat 33 surat Maryam mengatakan, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada hari kelahiranku, hari wafatku, hari aku dibangkitkan hidup kembali. Secara awam, Bang Suma, saya menafsirkan lepas ini. Saya mengatakan bahwa, oh berarti Isa Al-Masih dalam Al-Quran juga memang disaksikan dia wafat. Bagaimana Bang Suma menjelaskan ini? Iya. Jadi kalau saudara membaca di dalam Al-Quranul Karim surah Maryam, bukan pendekatan terjemah, tetapi pendekatan original teks, Anda tidak akan melarikan kepada apa yang Anda imani. Di dalam Al-Quran itu diterangkan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wassalamu alayya yawma wulid wa yawma amut wa yawma ub'atsu hayya.
Jadi di situ tidak ada kata wafat. Di situ adalah kata maut. Sedangkan kalau kata wafat itu artinya adalah boleh ditidurkan. Wafa ya fi aufa artinya memelihara, ketika aku dipelihara. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu diangkat untuk dipelihara, diistirahatkan, ditidurkan. Sedangkan kalau surah Maryam ayat 33 yang ada di situ adalah maut. Maut itu apa? Kematian. Nah, sementara Nabi Isa belum mati, masih hidup. Maka yang terjadi pada surah Maryam ini tak ada hubungannya dengan penyaliban. Ini berbicara sama seperti ayat 15-nya. Bagaimana Yahya di situ diceritakan sama. Lahir, mati, bangkit kembali. Seluruh manusia hidup dengan 3 fase ini. Dilahirkan, kemudian dimatikan, kemudian dibangkitkan. Nabi Isa juga mengalami hal yang sama. Sekarang apakah Nabi Isa itu sudah meninggal, sudah mengalami maut? Tidak. Tapi apakah dia sudah wafat? Ya. Kok bisa kayak gitu? Kita lihat di dalam Al-Quranul Karim. Surah Al-An'am ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwallazi yatawaffakum. Wafat. Ternyata artinya apa? Tidur. Dan dialah yang menidurkan kamu pada malam hari. Wa huwallazi yatawaffakum billail. Berarti wafat ya tidur. Nabi Muhammad sekarang wafat, ditidurkan, diistirahatkan, tapi tidak mengalami kematian. Berarti yang ada di surah Maryam 33 ini itu menjelaskan tentang akhir zaman, ketika ia datang kedua kalinya barulah dia diwafatkan. Barulah dia dimatikan. Dalam KBBI sendiri kata wafat itu ya berarti sudah tidak bernyawa. Sayangnya kitab kami bukan KBBI, kitab kami Al-Quran. Maafkan saya karena kitab saya Al-Quran bukan KBBI. Iya Bang Sma, tidak ada maksud seperti itu. Maksudnya ini kan terjemahnya begitu. Jadi saya lihat wafat berarti artinya sebagaimana manusia biasa yang wafat, tidak lagi bernyawa seperti itu. Enggak. Nah, inilah kalau memang tafsirannya itu ditidurkan, artinya bukan tafsiran. Itu terjemahan Al-Quran, bukan tafsiran. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu. Amutu, maut. Kematian sama seperti kullu nafsin zaikatul maut. Jadi orang Islam tidak bingung ketika bertemu dengan dalil kayak gitu. Kenapa? Mereka baca original teks. Jadi yang dimaksud di situ, coba Anda baca di dalam kitabnya surah Maryam ayat 15. Ini berbicara tentang Nabi Yahya. Kalau di Anda itu Yohanes Pembaptis. Apa yang dikatakan kemudian di sana? Sama. Wassalamun alaihi yauma wulid wa yauma yamut wa yauma yub'atsu hayy. Ya sama. Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari ia dilahirkan, pada lahir ia diwafatkan, pada saat dia bangkit dihidupkan kembali. Ya sama. Berarti apakah kemudian Yohanes Pembaptis juga terangkat dari kematian, naik ke langit? Ya enggak. Ini berbicara di ayat 15-nya itu berbicara tentang Nabi Yahya. Di ayat 33 itu berbicara tentang Nabi Isa. Tapi narasi yang dibangun 3 fase. Pada saat aku dilahirkan, pada saat aku diwafatkan, pada saat aku dibangkitkan hidup kembali. Nah, ternyata di situ ceritanya adalah maut, bercerita tentang maut, bukan bercerita tentang tidur. Kalau tidur itu jelas, wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar, dan dialah Allah yang menidurkan kamu pada malam hari, dan dialah Allah yang mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Itu berbicara maut, itu ayat wafat. Ternyata bisa diartikan tidur. Wafat bisa diartikan istirahat, dipelihara atau memelihara. Jadi ketika Nabi Isa itu diangkat ke langit, kenapa kemudian diterjemahkan wafat? Ya karena memang dia sedang diistirahatkan. Tapi dia tidak dimatikan, dia tidak mengalami kematian. Itu Al-Quran. Tetapi ketika dia datang nanti pada akhir zaman, dia datang Nabi untuk Isa membenarkan, itu tidak mengalami sama sekali yang namanya kematian. Ya, nah di situ baru dia mengalami kematian. Kenapa dia mengalami kematian pada zaman itu? Karena saat itulah dia datang untuk menyatakan hari kiamat. Bayangkan saja, ketika kemudian hari kiamat Nabi Isa alaihissalam itu datang, gempa bumi terjadi di mana-mana,
Matahari kemudian cahayanya tembus ke bumi. Bintang-bintang tabrak bulan, bintang semuanya, galaksi-galaksi tabrakan, gunung-gunung berteburan dan seterusnya. Apa enggak mati Nabi Isa? Mati. Wa innahu la ilmul lisa'a fala tamtarunna biha wattabi'un. Nabi Isa mati pasti. Tidak ada kehidupan di dunia, enggak ada, semuanya mati. Sama seperti yang diceritakan oleh Yesus di Matius 24, nomor 27, 29 sampai nomor 30, 31 dan seterusnya. Yesus menceritakan itu. Bintang-bintang berjatuhan, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, kuasa langit berguncang. Seluruh manusia akan merantap dan seterusnya. Yesus sendiri yang menceritakan itu. Berarti dia datang kedua kalinya untuk meninggoy. Jangan disama-samakan Bang Suma, karena kan kita sudah sepakat tadi Salmasi beda dengan Yesus. Lah, bukan saya sama-samakan. Saya katakan Yesus mengatakan di dalam Matius 27, Matius 24 nomor 27 sampai nomor 31. Coba Anda bayangkan, di tombak lambungnya atau data nomor Yohanes 19:30, cuman mencicipi sedikit saja anggur asam, mati Yesus. Bagaimana kalau bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, kemudian matahari nggak bercahaya, bulan menjadi gelap dan seterusnya? Bagaimana mau hidup Yesus? Oh, di tombak lambungnya aja mati, apalagi kalau bintang yang jatuh. Gitu poinnya. Oke Bang Suma. Jadi, ya silakan. Ya. Oh, silakan dulu yang lain. Siapa tahu mau bertanya Bang Suma, nanti saya terlalu baik bertanya. Ya, nggak apa-apa. Kalau enggak ada yang lain saya bertanya terus ini Bang Suma. Ya nggak apa-apa. Yang penting nggak menghujat kita. Silakan. Wah enggak lah Bang Suma. Saya sudah berapa kali ikuti diskusi ini Bang Suma, saya tidak pernah menghujat. Alhamdulillah. Bu Meriati ini Kristen apa Nasrani? Ateis Bang Handi. Buset dah. Tumben aja ada orang Depasau jadi Kristen Banyuma. Perasaan ini bukan pertama kali saya masuk di komalnya Bang Handi. Bertanya terus. Ateis Bang, ateis. Oh, Anda sekarang menjadi ateis? Enggak lah Bang. Maksudnya Kristen apa Nasrani? Beda loh. Saya Kristen Bang. Oh, oke. Ya Bang Suma, kan ini ada beberapa bulan terakhir banyak sekali beredaran di beranda-beranda TikTok tentang konsep-konsep surga nih Bang Suma. Iya. Baik yang disampaikan oleh para ulama sendiri dan para rohaniawan dari beberapa agama-agama secara khusus di negara kita. Nah, ada yang beberapa menarik Bang Suma, tapi saya baru sempat pertanyakan ini. Konsep sorga dalam teologi saudara-saudara Muslim. Itu ada beberapa ulama yang berkhotbah. Kalau udah Muslim berdakwah ya, begitu ya, berdakwah. Iya. Disampaikan bahwa konsep sorga dalam teologi Muslim itu sangat menyenangkan. Salah satunya ialah bagi para lelaki disediakan bidadari-bidadari dan bagi para perempuan disediakan pangeran-pangeran. Itu bagaimana itu Bang Suma? Tidak ada itu bagi seorang. Karena ini banyak sekali yang berkeliaran di beranda-beranda ini. Iya. Apa ini Kalau bidadari, perempuan, pangeran-pangeran? Nah, perempuan itu bagaimana? Perempuan itu tidak pernah diceritakan akan mendapatkan pangeran-pangeran. Nggak ada. Al-Quran menceritakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfi lahum min qurrah a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam kenikmatan yang menyenangkan hati mereka, sebagai balasan yang terhadap apa yang pernah dikerjakan ketika hidup di dunia. Jadi tentang surga itu masih rahasia. Lalu bagaimana dengan bidadari-bidadari? Ya itu untuk mengajak orang-orang jahiliyah pada zaman itu untuk berhenti berzina, untuk berhenti melakukan kemaksiatan.
Karena kebiasaan orang-orang jahiliyah itu ya menganggap wanita itu setara dengan hewan. Suka-suka mereka. Islam datang kemudian menghentikan itu. Berhenti. Kalau kau tidak melakukan itu, kelak Tuhan akan berikan kamu bidadari-bidadari yang cantik. Itu adalah asupan kepada mereka supaya mereka menghentikan persinahan-persinahan yang mereka lakukan pada zaman jahiliyah pada zaman itu. Yang menyampaikan Itu jelas langsung itu. Nabi sendiri. Iya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan melalui Al-Qur'anul Karim. Allah menyampaikan itu, mewahyukan kepada Nabi Muhammad kemudian menyampaikan kepada mereka. Makanya Al-Qur'an mengatakan, "Fala ta'lamu nafsun." Mereka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan, kenikmatan apa yang akan diberikan oleh Allah di dalam surga. Cuman supaya mereka itu seibarat anak-anak kecil, kamu kalau berhenti main, ayah akan membelikan kamu ayam, satu mobil, ayah akan memberikan kamu ini dan seterusnya. Itu adalah janji Allah kepada mereka untuk menyenangkan hati mereka dan meninggalkan kemaksiatan. Sama seperti contoh nih, Yesus mengatakan, jika engkau percaya kepada aku, maka hari ini juga aku akan bersama engkau di Firdaus. Terbukti enggak? Enggak. Tapi supaya orang itu tidak melakukan kejahatan, Yesus memberikan janji. Nah, sama seperti itu. Tentang surga itu masih rahasia. Kita tidak bisa kemudian menelaah seperti apa kebahagiaan bagaimana nanti yang ada dalam surga itu. Karena itu alam gaib. Seperti itu. Silakan. Ya, kalau penjelasan begini saya masuk akal, Bang Suma, artinya bahwa itu adalah trik Nabi pada zamannya untuk menobatkan orang. Jadi sama saja seperti kita seorang ibu, pasti kita akan gunakan berbagai macam cara supaya anak kita nurut sama kita, seperti itu. Tapi kan yang bertebaran di sana para ulama banyak sekali itu, Bang Sumaya, yang mempleset-plesetkan bahwa dia seakan-akan mengatakan bahwa ya surga itu sudah begitu, seakan-akan kayak dia sudah pulang dari sana dan dia akan tahu segalanya. Dan saya rasa ini kayak khotbahnya akhirnya menjadi bahan tertawaan seperti itu, karena khotbahnya juga mungkin cara penyampaiannya, kalimatnya salah, seakan-akan bahwa memang konsep itu seperti itu di sana, benar-benar akan terjadi suasana seperti itu. Padahal sebenarnya dari penjelasan Bang Suma, kata-kata itu digunakan, trik-trik itu digunakan dalam konteks zaman Nabi untuk menobatkan orang. Seperti itu. Iya. Al-Quran menjelaskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal minas salihat min zakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yazlamuna naqira. Barang siapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan mereka beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga, laki dan perempuan, dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Itu kata Quran. Jadi laki perempuan tidak dizalimi. Tidak ada yang dizalimi di sana. Laki tidak dizalimi, istri tidak dizalimi, suami tidak dizalimi. Ini kata Quran. Makanya kalau berbicara mengenai yang diterangkan oleh para da'i, yaitu hanya untuk menyenangkan orang-orang yang kemudian lebih suka kepada kemaksiatan. Tapi orang yang mendengarkan itu menilainya dengan perspektif masing-masing. Kalau saya mengatakan bahwa itu masih rahasia. Orang-orang dulu disampaikan bagi yang suka minum khamar, yang suka mabuk-mabukan, berhenti. Di surga nanti ada sungai yang terbuat dari arak yang tidak memabukkan. Berhenti mereka. Oh, kalau begitu kita kejar kebenaran hidup kekal. Makanya mereka tidak lagi melakukan hal-hal seperti itu. Jazirah Arab yang tadinya itu adalah jahiliyah, meninggalkan kejahiliaan mereka dan mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu, saudara. Oke, Bang Suma. Nah, sekarang permasalahannya ketika kita diperhadapkan dengan agama Kristen, ada dua mata rantai yang menarik. Mata rantai yang menarik yang kumaksud ini adalah ketika umat Islam dijanjikan kebahagiaan. Wanita di surga Islam dijanjikan dengan perhiasan, berlian, emas, permadani, bertaburan, intan, mutiara dan seterusnya. Itu perempuan.
Karena kecenderungan perempuan memang kepada perhiasan, bukan kepada laki-laki. Berbeda dengan laki-laki, mencari harta, mencari harta, mencari harta, tapi dia tidak memenuhi tangannya dengan emas, berlian, intan, mutiara, anting-anting, kalung, gelang, enggak. Tetapi apa yang mereka inginkan? Wanita. Kalau perempuan cari harta, bukan kemudian penuh berlian lantas dia mencari laki-laki, enggak. Itu bukan kodrat wanita itu. Kodrat wanita itu adalah harta, mutiara, berlian, keindahan. Sedangkan perempuan disuruh memilih harta atau wanita. Munafik kalau dia mengatakan dia milih harta, dikasih emas 1 karung, lalu dikasih perempuan 10. Munafik kalau dia pilih harta itu, munafik. Kalaupun dia pilih, ujung-ujungnya apa? Dia ambil dulu, habis itu dipilih juga perempuan. Kalau laki-laki, kalau perempuan beda. Dikasih harta berlian, pilih laki-laki ganteng 10. Dia lebih pilih, Pak, berliannya. Pertama, rasa malu wanita itu lebih tinggi. Maka dia pilih berlian. Kalaupun harus memilih seorang laki-laki, maka dia milihnya 1. Kalau ada yang milih 2, berarti dia sudah kerasukan setan. Tapi kalau laki-laki memang sudah kodratnya. Dikasih fisik oleh Tuhan untuk menembak, bukan ditembak. Itu. Jadi ketika wanita dijanji surga dalam Islam, berlian, perhiasan, mutiara, intan, permadani. Tapi kalau laki-laki, wanita bidadari, wanita bidadari. Supaya mereka menghentikan kemaksiatan. Nah sedangkan kalau di Kristen, apa yang kita harap di surganya Kristen? Waduh. Kalau dibahas itu, hancur mina. Nah itulah kemudian keindahan yang dijanjikan oleh Allah kepada kami orang-orang yang beriman ini. Tapi ingat, misalnya nih Bang Suma dijanji, Bang Suma kamu masuk surga, aku siapkan bidadari-bidadari. Kalau muncul sedikit hati untuk bermaksiat misalnya, wah nanti di sana saya akan mencabul. Nanti di sana saya akan tidur dengan sekaligus 4 bidadari. Itu sudah tidak masuk surga. Karena surga itu tempatnya orang yang hatinya bersih. Jasadnya bersih, pikirannya bersih. Semua niatnya bersih. Itu yang masuk surga itu. Maka ketika hati bersih masuk surga, mau 1000 bidadari, 2000 bidadari, pasti dia akan lebih mencintai istrinya yang sama-sama di dunia dibandingkan bidadari. Kalaupun dikasih itu penghalalan dari Allah, itu adalah reward dari Allah atas perjuangannya ridha ikhlas menjalankan syariat Allah tanpa pamrih, tanpa mengejar bidadari. Itu yang salah. Kalau misalnya ada yang bunuh diri untuk bidadari, itu keliru, itu nggak ada konsep itu di Islam. Itu konsep aneh yang dibuat-buat sendiri. Di Islam itu nggak boleh, nggak ada itu. Nah, sekarang kalau saya dikasih pilihan nih, Bang Juma. Iya. Ya, mau pamit Bang Juma ya. Oke, saudara, silakan. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, saya kalau dikasih pilihan nih, saya masuk ke dalam kehidupan yang kekal tanpa kematian, bersama bidadari, atau bersama dengan sesuatu yang aneh. Misalnya, dalam 2 Samuel 2:29. Asap membumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara api menyala keluar daripadanya. Sementara aku terus melihat dari tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Lalu dikatakan, maka timbullah peperangan di surga. Mikail dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya juga. Lalu dikatakan di kitab Mazmur, asap mengepul dari hidungnya, api yang menghanguskan keluar dari mulutnya, bara api keluar dari dalamnya. Saya kalau disuruh milih, mending saya dengan bidadari daripada bersama dengan makhluk besar, matanya merah. Ketika dia bernapas keluar asap dari hidungnya,
dia keluar api dari mulutnya, terus kita mau sama-sama dalam kehidupan kekal. Aduh, sorry lah, nggak mau jasa saya, Gang. Biarkan Thomas saya bersama dengan bidadariku daripada saya bersama dengan idende aja nak deh. Malaka nak cini. Bayangkan misalnya itu, asap mengepul dari hidungnya, api yang menghanguskan keluar dari mulutnya. Siapa yang mau dibakar? Tolong. Mending saya sama bidadari dalam kehidupan yang kekal nih. Dalam kehidupan yang kekal kita ditemani dengan bidadari yang indah. Siapa yang nggak mau? Kalau orang munafik, aku nggak mau. Surganya Islam itu apa sih? Mending di surganya Kristen. Ngapain di surganya Kristen? Memuji-muji nenekmu kiper. Cobalah kau lakukan dulu satu hari memuji-muji. Haleluya, 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 haleluya. Nanti lama-lama jam kedua tidak bisa bilang haleluya lagi. Halu. Kan yang di sana tubuh rohani Bang Suma. Pas jam ketiga nggak bilang lagi halu. Ya sama aja kehidupan yang kekal. Kehidupan kekal mau kayak gitu, mau kayak mana hidup kekal? Kayak gitu gayanya, itu bukan surga, itu neraka siksaan. Jangan ke surga deh. Di dunia ini saja, saya mau lihat pendeta. Coba pendeta memuji-muji dalam satu hari saja. Memuji, tangkis itu. Apa kalau memuji di Kristen? Anggaplah amin. Itu lidah bisa sampai di lantai kalau sudah 1 bulan, Pak. Baru 1 bulan ini. Belum 2 bulan. Dan itu tidak ada akhirnya. Kekal selama-lamanya. Mending saya di surga. Surganya umat Islam. Wah, nyaman no. Yang perempuan bermandikan perhiasan. Mereka punya kemudian pangeran. Yang laki-laki mereka punya permaisuri. Apa yang mereka punya, apa yang mereka inginkan, mereka punya. Mereka masing-masing punya istana kerajaan. Wah, mantap kali. Dalam kehidupan yang kekal ini, di dunia saja ini kita punya uang 1 miliar, punya mobil, punya rumah mewah. Kita mami laki-laki, kita mami manusia di dunia. Apalagi di surga, di kehidupan yang kekal, tidak ada tua, usia kemudian tidak pernah bertambah. Kita selama-lamanya dalam posisi yang sama. Kuat. Kenapa kita nggak mau ke sana? Tidak ada rumah sakit ya Pak? Tidak ada yang sakit. Nggak ada rumah sakit. Apa yang kita cari coba? Allah menyiapkan alam yang begitu indah. Semuanya serba lengkap. Kita dibahagiakan oleh Allah. Kita diberi kesenangan. Kita diberi kenikmatan. Kenapa kita nggak mau? Kenapa justru yang kita kejar itu surga yang ada makhluk yang aneh-aneh? Apalagi kalau pangerannya semua seperti Bang Suma. Oh Mama Emat. Allahu Akbar, Masya Allah. Aduh. Jadi itulah proses yang paling benar Islam Kristen ini adalah mari kita mundur selangkah untuk maju beberapa langkah ke depan. Apa itu? Mari kita menjadi Kristen dengan proses berpikir. Mari juga kita menjadi Islam dengan proses berpikir. Kita akan sampai kepada garis final. Apa yang akan terjadi setelah kita menggunakan akal dalam menapaki Quran, dalam menapaki Bible. Serahkan semuanya. Jangan sebut Tuhan yang umat Islam. Jangan sebut Allah. Jangan sebut Yesus. Tapi renungkan, teriakkan dalam hati. Wahai dikau pencipta langit dan bumi, berilah aku petunjuk. Jika jalanku ini sudah benar, berikan aku pemikiran yang sehat. Wahai dikau yang menciptakanku, pemilik aku, yang memiliki aku, yang telah memberikan hidup padaku. Jangan dulu sebut Tuhan Allah atau Yesus, jangan. Karena Tuhan yang menciptakan kita, yang menciptakan Islam, yang menciptakan Kristen, itu adalah Tuhan yang maha mendengar, Tuhan yang maha melihat. Pasti itu. Karena pencipta langit dan bumi pasti maha kuasa, pasti maha mengetahui. Maka panggil aja dia. Jangan ke masjid, jangan ke gereja. Duduk, berpikir, renungkan, bangun tengah malam. Pada saat kita ke kantor, pada saat kita lagi duduk, renungkan. Apakah ini sudah benar? Kalau di Islam kan jelas tuh. Mereka ibadah,
Allahu Akbar. Wahai dikau yang maha besar. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Engkau. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena kita tidak mau taklid buta, karena kita tidak mau mengada-ngada, karena kita tidak mau asal-asalan, kita tidak mau doktrin dan dogma, maka harus ada wakil untuk dari langit ke bumi untuk mengajarkan manusia pedoman. Maka aku bersaksi bahwa yang menjadi pembawa pedomanku adalah Nabi Muhammad SAW. Hayya 'alas salat. Mari kita tunduk sujud menyembah kepada Dia yang menciptakan kita. Hayya 'alal falah. Menuju kepada kemenangan. Itu. Nah, kita Islam, kami Islam tidak merujuk kepada satu objek. Tidak ada foto, tidak ada gambar, tidak ada patung, tidak ada wujud. Semata-mata kalbu, pikiran, hati. Tembus kepada sang pemilik maha mengetahui. Lihat wahai Tuhanku, aku datang kepadamu menyatakan Engkau adalah Tuhan semesta alam. Kami tidak kemudian membayangkan ya Allahu Akbar. Yang kami bayangkan matanya satu, hidungnya satu, ada perutnya, ada kakinya. Kami enggak membayangkan itu. Kenapa? Karena kami yakin bahwa pencipta langit dan bumi itu maha melihat. Pencipta langit dan bumi itu maha mengetahui. Maka cukuplah kami niatkan, lalu kami ucapkan, lalu kami praktekkan dengan perbuatan. Tapi kalau di luar, seperti Kristen, maaf nih. Dia ke gereja, di situ ada patungnya. Di rumahnya ada patungnya. Enggak semua Bang Suma. Iya enggak semua. Tapi ya ayo, hampir seluruhnya menggunakan data itu. Kalaupun mereka tidak mengatakan ada patung, ada foto, tapi kan manusia. Wujudnya manusia, anak orang. Sama aja pun. Sedangkan pencipta langit dan bumi mustahil punya keterbatasan. Makanya Al-Quran mengatakan Annallahu sami'un alim. Sesungguhnya pencipta langit dan bumi itu maha mendengar, lagi maha mengetahui. Karena dia mengetahui, ngapain dia turun ke bumi? Karena dia maha mendengar, ngapain dia turun ke bumi? Cukup dia mengetahui, cukup dia mendengar. Bahkan dalam Al-Quran, sanurihim. Al-Quran menjelaskan bahwa Allah menjadikan dirinya diketahui oleh hamba ciptaannya dengan menitipkan. Apa yang dititipkan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi kepada kita manusia untuk kita tahu tentang dirinya? Akal dan juga hati, ruh. Itu. Sekarang kalau kita lihat nih, kita lihat tangan, coba kita lihat tangan kita. Oh, ini daging. Ini daging nih, ini daging, ini tulang, ini kuku. Apalagi ini urat, ini bulu-bulu, ini lengan nih. Kita tahu. Tapi adakah yang tahu tentang roh? Nggak ada. Padahal kita ini adalah roh itu sendiri. Roh itu sendiri. Tapi kita tidak tahu. Itulah yang dititipkan oleh Allah. Wahai manusia. Kalau ingin engkau mengenali aku, maka kenallah dirimu. Nah ini kita salahnya kita cari Tuhan itu. Mana Tuhan itu ya? Yang mana ya? Enggak bisa. Tuhan sudah menyatakan dirinya dalam diri kita. Apa itu roh? Manusia. Roh, kau kenali itu. Itulah serpihan cahaya dariku. Akalmu, itulah serpihan cahaya dariku. Bukan kau yang membuat akal itu. Aku yang membuatnya. Itulah bukti bahwa aku ada. Maka engkau akan sampai kepadaku jika engkau menggunakan dua alat ini untuk mencariku. Apa itu? Rohmu dan juga akalmu. Pakai dua serpihan cahaya itu. Maka engkau akan sampai. Makanya itu tadi, saudari. Kalau saudara ke gereja misalnya nih ya. Tuhan Yesus dimuliakanlah namamu. Yesus dengar kagak? Enggak. Tapi kalau kami Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duhai engkau yang maha mendengar, yang maha besar. Dengar. Karena dia memang kan maha kalau besar. teman-teman muslim juga salawatan itu kan Bang Suma kan dia juga menyebut-nyebut Nabi Muhammad. Ya. Muhammadku kan kayak gitu, kayak memuji juga. Salawat itu memuji Nabiullah. Bayangkan. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, kita seperti anak yatim piatu di atas muka bumi ini. Seperti seekor kera.
Tak ada petunjuk. Nabi Muhammad datang memberi petunjuk. Maka kita bersyukur Tuhan datang melalui nabinya mengajarkan cara kita untuk menghadap kepada dirinya. Bayangkan tuh, manusia adalah makhluk yang diberi kecerdasan intelijensi yang mantap. Diberikan kemampuan untuk memilih baik dan buruk. Dan manusia itu memiliki kehendak bebas, free will. Kemudian manusia itu diuji. Sakit, lapar, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah masyarakat, di pekerjaan, diuji kita. Lalu setelah kita diuji, kita diberi pilihan. Kamu mau menjadi jahat atau kau menjadi buruk? Atau kau menjadi baik? Kalau menjadi baik, pakai tingkat intelijensimu. Mau menjadi jahat, pakai tingkat intelijensimu. Nah sekarang itu pilihan. Manusia, coba bayangkan. Lihat itu pesawat, beribu ton beratnya, baja. Tapi manusia saking hebatnya, mampu melayangkan kemudian besi baja yang begitu berat antara negara satu dengan negara. Begitu hebatnya manusia itu. Jadi manusia ini adalah makhluk super yang bisa melakukan apapun sesuai dengan kemampuan logika akal yang dia punya. Akan tetapi celakanya kalau mereka tidak mendapatkan petunjuk. Sama nih, ada seorang profesor ketika dia SD tekun belajar. Kerjanya cuma menghitung matematika, kimia, fisika. Habis waktu. SMP begitu lagi. SMA begitu lagi. S1 begitu lagi. S2 begitu lagi. S3 begitu lagi. S4 supervisor dia kemudian tak bisa lagi dia berjalan. Tinggal otaknya yang berpikir. Ketika orang datang bertanya, dia hanya bisa memberikan teori, tidak bisa lagi berpikir. Ilmu bermanfaat, tapi ketika dia mati, kemana dia pergi? Kenapa? Karena tidak ada berhubungan dengan Tuhan. Kenapa nggak ada yang bawa petunjuk? Tapi ketika Nabi Muhammad itu datang, memberikan petunjuk kepada kita. Ini yang harus kita lakukan hubungan kita kepada Allah. Hablum minallah. Ini yang harus kita lakukan terhadap alam semesta. Hablum minan nas. Jelas itu. Maka berbahagialah kita umat Islam ini. Kenapa berbahagia? Karena ketika kita mengejar dunia, perintahnya ada. Kejarlah duniamu seakan-akan engkau hidup terus menerus. Untuk apa? Untuk membantu yang lain, untuk bersedekah, untuk menafkahi dan seterusnya. Tapi ingat, kejarlah akhiratmu seakan-akan engkau mati esok pagi. Lengkap Islam itu. Kami sholat ada perintah, kami puasa ada perintah, kami begini ada perintah, kami begitu ada perintah. Nah kalau saudara Kristen, ke gereja ada perintah nggak? Nyembah Yesus ada perintah nggak? Ibadah minggu ada perintah? Nggak ada perintahnya. Jadi serba dibuat-buat. Kenapa? Karena sejatinya utusan pencipta langit dan bumi turun ke bumi ditolak. Yesus datang hanya untuk Bani Israel. Musa datang hanya untuk Bani Israel. Daud hanya untuk Bani Israel. Yesus hanya untuk Bani Israel. Sementara kalian, kita ini bukan Bani Israel. Maka siapa penolong kita? Datanglah kemudian Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad SAW yang diutus untuk seluruh umat manusia, litubayyina linnas rahmatan lil alamin. Beliau diutus untuk itu. Jadi sejatinya beliau diutus untuk seluruh umat manusia setelah dia datang dan sampai hari kiamat. Saudara-saudara menolaknya, malah mengikuti oknum yang tidak diajarkan untuk diikutin. Sekarang kalau saya tanya nih, wahai saudaraku Kristen, adakah Yesus mengajarkan untuk diikuti? Oh, kami pengikutnya. Pengikut siapa? Coba tunjukkan kepada kita, silakan. Mana dalilnya? Tunggu dulu Bang Sumaya. Hal mengikut Yesus. Iya. Dalam Matius 28. Matius. Ya, di sini kan banyak dijelaskan bahwa Yesus sendiri mengatakan, siapa yang percaya kepadaku, berarti dia percaya kepada Bapa yang mengutus aku. Bagus. Nah, di sini saya melihat bahwa teks ini mengatakan bahwa Yesus dan Bapa yang mengutus Yesus itu sendiri adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Seperti itu. Misalnya gelas tidak akan bisa berfungsi kalau tidak ada air yang kita masukkan ke dalam gelas, ya. Jadi saya melihatnya seperti itu Bang Suma.
Terus soal hal mengikuti Yesus, ya jelas di dalam beberapa teks Alkitab bahwa ikutlah aku, ya barang siapa yang mengikut aku, dia harus memikul salibnya dan seterusnya. Itu kalau dalam tulisan yang ada di Bible, maksudnya jadi ada dalilnya. Tapi kalau teman-teman Muslim mengatakan Yesus sendiri tidak mengatakan ikutlah aku, percayalah kepada aku, ya saya tidak tahu itu Bang Suma. Tapi kalau dalam Bible sendiri itu ada. Oke. Ikutlah aku. Baik. Jadi gini, kita ini orang Sulawesi, ya orang Indonesia lah pada umumnya, memiliki tingkat kecerdasan rata-rata kan ya. Ketika berbicara mengenai konsep kepercayaan, keyakinan, sejatinya kita harus mendudukkan perkara demi perkara pada tempatnya. Maksudnya gimana? Yesus datang sebagai guru. Di mana dia mengajar? Di kampusnya. Dia dosen bagi mahasiswa yang ada di kampusnya. Dia bukan dosen bagi mahasiswa yang ada di kampus lain. Apalagi menjadi murid orang-orang yang menjadi guru dari orang-orang yang datang 2000 tahun setelah dia pergi. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Sekarang apakah kita Bani Israel? Bukan. Loh, ucapan siapa yang mengatakan kalau dia diutus hanya untuk Bani Israel? Ucapan Yesus. Tertulis di mana? Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Katanya tadi barang siapa yang percaya. Ucapan Yesus ketika dia berbicara, ucapannya itu hanya untuk Bani Israel. Orang yang nyamar-nyamar jadi pengikut akan percaya diri. SKSD. SKSD apa itu? Sok dekat, sok akrab. Padahal Yesusnya hanya berkata kepada Bani Israel. Aku diutus. Ketika dia mengatakan, aku berkata kepadamu. Bukan berkata kepada di luar Bani Israel. Aku akan pergi ke rumah Bapak karena di rumah Bapak banyak tempat untuk menyediakan untukmu. Untukmu, kamu. Bukan kepada yang di luar kamu. Makanya ketika ada seorang wanita Kanaan, wanita Samaria yang datang kepada Yesus, minta anaknya disembuhkan. Apa kata Yesus? Usir wanita itu. Dia mengikuti kita dengan teriak dari tadi. Tidak layak roti yang disediakan untuk anak diberikan kepada anjing. Kata Yesus dengan orang yang non-Yahudi yang bertemu dengannya. Orang yang hidup dengannya aja disebut anjing, bukan disebut domba. Apa kata wanita itu? Benar Tuhan. Tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu, benar imanmu ibu. Jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Apa yang dibenarkan oleh Yesus di situ? Pengakuan wanita tadi kalau dia adalah anjing yang makan sampah dari meja tuannya. Sembuh nggak anaknya? Sembuh. Jadi pengikut nggak wanita itu? Tidak. Apatah lagi kita yang hidup di hari ini. Tapi bagaimana Kristen itu bisa bertahan? Karena Kristen menganggap bahwa Yesus sedang berbicara dengan dirinya. Itu kekeliruan, itu kekonyolan yang sangat luar biasa. Yesus Kalau saya mengatakan, melihatnya begini Bang Suma, silakan. Ketika Yesus hadir dalam konteks Bani Israel, dia kan menegaskan tentang hukum-hukum Taurat yang sebelumnya dibawa oleh para nabi terdahulu. Dia menegaskan itu. Makanya Yesus sering dikatakan firman Allah itu sendiri, penyambung lidah Allah itu sendiri. Nah, ketika dia menyampaikan tentang hal kerajaan surga, bagaimana berbuat terhadap sesama di dalam konteks bangsa Yahudi. Nah, semua cerminan hidupnya, apa yang dia lakukan, itulah yang menjadi patokan dasar bagi para murid-muridnya untuk menceritakan kepada orang-orang di luar bangsa Yahudi. Sehingga ketika itu dikerjakan oleh para rasul, maka dalam kisah para rasul itu sendiri, banyak orang yang memberi diri untuk mau mendengar
tentang Injil itu sendiri, tentang kabar baik yang dibawa oleh Yesus. Dan pada saat itu dari orang yang mau mendengar, dari orang yang mau menerima cerita tentang Injil yang disampaikan oleh Yesus sendiri, itulah yang membuat orang datang dalam Kisah Para Rasul di Antioquia sendiri, dan banyak orang dibaptis, sehingga disitulah pertama kali disebut sebagai Kristen. Memang Yesus sendiri tidak pernah mengeluarkan dari mulutnya bahwa ada kata Kristen atau